Oke, halo semuanya, welcome back to episode of Moksa Kepo, di mana gue akan menanyakan orang-orang dengan pertanyaan-pertanyaan menarik soal keuangan. Nah, pertanyaan kali ini akan sesuai dengan event di bulan ini, yaitu adalah tentang THR. Nih, THR-mu itu buat apa? Jangan-jangan langsung habis lagi, karena menurut survei Indef aja, 90% uang THR pekerja Indonesia itu dialokasikan untuk berbelanja. Hanya 6,6% digunakan untuk menabung atau investasi. Jadi, langsung aja yuk kita tanyain orang-orang ini. Halo, boleh perkenalan dulu nama, umur, dan juga pekerjaannya? Oke. Halo, nama aku Hani. Aku umurnya 23 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta. Halo, nama gue Syahmiti Raffi, umur gue 29 tahun. Pekerjaan sekarang sebagai karyawan swasta. Halo, gue Vala Konstantin, umur 34 tahun, pekerjaan marketing di Moksa BSF Finansial. Oke. Pertanyaan pertama, apa hal terkonyol yang pernah lo beli ketika dapat THR? Specifically dapat THR ya? Nggak ada sih, nggak ada yang konyol kebetulan. Hal terkonyol, mungkin konyol buat beberapa orang, cuma buat gue oke, karena gue waktu itu THR pertama gue beli buat beli PS4, inget banget gue. Oke. Boys will be boys kan. Boys will be boys. Nice. Oke. Oh, THR ya? Gue pernah nih, ini agak cerita dikit ya. Jadi waktu itu gue punya Starlet tahun 91 gitu ya, yang dimana banyak partai udah nggak ori gitu. Nah kebetulan pas sholat Id itu gue nemu part yang tinggal satu nih di Indonesia. Akhirnya gue beli part itu, which adalah shift knob. Shift knob itu yang buat ganti gigi. Itu harganya nggak mahal, cuma menurut gue kayak konyol banget ya. lagi hari raya malah beli ginian ya. Gitu. Nah, kalau misalkan ketika lo dapat THR nih, apa sih pertimbangan pertama yang ada di pikiran lo? Oke, karena mungkin dari zaman gue suka buat main games. Terus waktu itu THR itu adalah di zaman gue kerja pertama kali banget. Jadi kayak apa sih yang gue masih gue pengen beli games yang gue pengen banget nih, makanya gue beli langsung PS. Pertimbangan pertama itu gue sih mikirnya kalau THR itu kan kayak bonus gitu ya. Jadi pastinya alokasinya itu beda. Kayak kalau gue ngealokasiin gaji, mungkin gue nggak akan masukin itu ke kebutuhan primer, cuman pastinya akan gue pecah-pecah untuk ada yang ditabung, ada juga yang buat keinginan gue. Mana proporsi yang paling gede? Nabung apa buat beli keinginan lo? Kalau misalnya untuk sekarang, lebih besar yang ditabung daripada keinginan gue. Kalau dulu mungkin beda nih jawabannya. Setelah itu ya, sekarang ini, kalau dapat THR, yang pertama kali lo pertimbangin tuh apa sih sekarang? Oke, setelah sudah dewasa ini kebetulan gua beruntung menjadi sebuah sandwich generation. Jadi faktornya itu banyak. Yang pertama mungkin setelah gue terima THR adalah satu, sebagai umat muslim pasti kita butuh yang namanya sedekah. Itu yang harus kita prioritaskan. Terus yang kedua, sebagai sandwich itu yang kita prioritaskan pasti keluarga juga. Jadi makanya pasti ada pembagian antara sedekah, keluarga, pribadi mungkin sekian persen lah. Lebih kayak gitu. Yang pasti keluarga sih. Pasti karena gue nggak terlalu pinter untuk ngatur duit ya. Jadi itu biasanya gue serahkan ke istri gue. Jadi biar beliau yang ngatur. Strategi juga tuh ya? Iya, strategi juga. Jadi kalau ada mismanagement, ada yang bisa kita blaming gitu. Kalau gitu, menurut gue ya, kenapa orang-orang tuh THR-nya cepat habis? Mungkin nyambung ke jawaban gue sebelumnya kali ya. THR itu kan kayak bonus ya, jadi kayak biasanya kita dapat gaji berapa, terus tiba-tiba kayak lebih banyak daripada sebelumnya gitu ya, di satu bulan itu aja. Makanya kesannya tuh kadang-kadang ini tuh kayak extra money yang lo harus spend gitu. Makanya uangnya cepet habis jadi. Bener, makanya uangnya jadinya cepet habis gitu. Oke, karena dapat THR tuh kayak dapat durian runtuh gitu kan. Iya, mungkin di bulan-bulan biasanya lo dapat uang yang satu kali gaji, tiba-tiba lo dapat yang lebih dari satu kali atau bahkan 2 kali, 3 kali, segala macam lah gitu ya. Dan menurut gua dari situ psikologinya kena, jadi itu jadi nafsu gitu. Lo ngerasa bahwa oh bulan depan lo bisa dapat uang segini lagi nih, padahal itu cuma datang di bulan itu doang gitu. Oke, mungkin secara manusiawi kalau orang dapat THR kan langsung dapat jumlah gede.
secara instan, dan mungkin dengan tanpa pertimbangan apapun pasti ada ego yang kayak, gue mumpung punya duit banyak nih, gue pengen belanjain deh, kayak gue pengen A, B, C, D, F, G, ya langsung aja hajar. Lo punya tips nggak nih gimana caranya supaya orang itu lebih aware ya, lebih sadar untuk pengelolaan uang, terutama buat uang-uang yang sifatnya momentum nih kayak THR gitu? Kalau dari gue ini mungkin tips buat diri gue yang lama juga ya, nggak lama juga sih, tahun lalu. Untuk diri gue yang tahun lalu gitu ya, mungkin lebih ngelihat THR itu sebagai kayak gaji kita setiap bulan aja sih. Jadi tetap kebetulan di bulan itu lebih banyak, alokasinya properly aja kayak lo ngalokasiin gaji lo tiap bulan. Oke, biasanya kalau yang gue lakuin pas dapat THR sekarang ini adalah langsung gue pisah ke 4 bagian. Yang pertama, yang tadi gue bilang buat apa? Buat keluarga. Kedua buat sedekah. Ketiga mungkin buat ke pribadi juga. Yang keempat itu karena biasanya ada faktor non teknis selama perayaan hari raya itu, misalkan tiba-tiba gue ditagih duit tukang sampah atau security dan sebagainya, itu pasti udah gue bagi ke budget yang lain. Jadi gue udah siapin 4 budget ketika dapat THR sih. Oke, kalau lo minta tips kayaknya lo datang ke orang yang salah karena THR gue cepet habis. Jadi kayaknya buat teman-teman supaya THR nggak cepet habis, ya bisa dipisah-pisahin gitu ya, pos-posnya. Ada yang buat keluarga, misalnya udah kebutuhan lebaran ada, dan ada yang buat ditabung. Tapi kalau menurut gue THR itu supposed to be habis sih, karena emang tunjangan hari raya, kita habiskan di hari raya, kita rayakan bersama-sama. Oke deh, thank you Mas. Sama-sama dong. Itu dia video untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga kalian bisa mikir-mikir lagi nih, uang THR nih enaknya untuk apa, biar kalian tuh nggak langsung habisin gitu uangnya. Nah, kalau kalian pengen menabung, investasi reksadana atau bahkan beli emas, kalian bisa coba di aplikasi Moxa biar uang THR ini bisa dipakai dengan lebih bijaksana. Itu dia video untuk kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe, dan gua bakal see you guys in the next video. Oke? See you.